Ya. Yang pertama nih, dia saudaraku. Nah, ini saya mengulangi paparan yang saya paparkan di Kejadian 12. Ya. Jadi katakan begini, oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah, istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek, Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Ya. Nah, tapi memang di ayat 12 diteguhkan sama Abraham. Di yang terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya, lagi pula dia itu memang adik saya. Kami satu ayah, tapi berlainan ibu. Dan kemudian kami kawin gitu. Jadi memang dia itu adiknya, memang ini adiknya Abraham, memang saudaranya Abraham. Jadi bukan 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 jadi memang saudaranya Abraham gitu. Dan istrinya Abraham gitu ya. Nah, ini tidak ke Bible dikatakan di dalam tafsiran ya. Seperti yang dilakukan di Mesir. Nah, ini di Kejadian 12. Abraham mengatakan bahwa Sarah sebagai saudara perempuannya untuk menghindari risiko dibunuh oleh orang-orang kafir yang ingin mendapatkan istrinya. Seperti sebelumnya Tuhan melindungi Abraham dan Sarah dari semua bahaya. Nah, jadi Abraham ini tidak berbohong. Jadi dia kan dua fakta, kan faktanya dua nih ya, bahwa Sarah itu saudaranya dan Sarah itu adalah istrinya juga. Nah, Abraham hanya menyatakan satu fakta saja, bahwa Sarah ini adalah saudaranya, tapi tidak mengatakan bahwa Sarah ini adalah istrinya. Tapi Abraham nggak bohong. Abraham tidak mengatakan bahwa, oh dia tuh bukan istriku. Enggak, Abraham nggak bilang begitu. Dan Sarah pun juga nggak bilang bahwa, oh dia itu bukan suamiku. Enggak. Gitu ya. Tapi hanya satu fakta saja yang dikatakan bahwa dia adalah saudaraku. Jadi dalam hal ini Abraham tidak berbohong, tapi menutupi salah satu fakta. Gitu ya, untuk menghindari resiko dibunuh. Nah, dan ini dipertegas juga dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 2488 dan artikel 2489. Nah, gereja mengajarkan apa? Hak atas penyampaian kebenaran bukannya tanpa syarat. Kehidupan ini harus dihayati sesuai dengan hukum cinta kepada sesama menurut Injil. Cinta kasih ini menghendaki bahwa dalam situasi konkret orang menilai apakah sesuai atau tidak mengatakan kebenaran kepada orang yang ingin mengetahuinya. Jadi kita diajak untuk bijak. Ada suatu kebenaran yang kita punya, kalau bersifatnya rahasia, ya artinya kita tidak boleh mengungkapkan itu kepada orang lain, sekalipun orang lain itu ingin tahu. Nah, kalau sifatnya tidak rahasia, bebas, orang lain tahu pun tidak merugikan dan tidak, apalagi tidak sebenarnya. Nah, lanjut ya, 2489. Suatu permohonan untuk pengetahuan atau informasi harus selalu dijawab dengan cinta kepada sesama dan penghormatan akan kebenaran, keselamatan dan keamanan orang lain, penghormatan akan kehidupan pribadi, atau perhatian akan kepentingan umum adalah alasan-alasan yang cukup untuk mendiamkan sesuatu yang tidak harus diumumkan atau untuk mempergunakan bahasa yang sangat hati-hati. Jadi gereja bukan mengajak untuk berbohong, tapi mendiamkan sesuatu yang tidak harus diumumkan. Artinya apa? Ya tidak dinyatakan, bukan bohong, gitu. Tapi tidak dinyatakan hal yang seharusnya tidak diumumkan ini. Kewajiban untuk menjauhkan syak wasangka sering menuntut kebijaksanaan yang sungguh. Tidak ada seorang pun berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang tidak mempunyai hak untuk mengetahuinya. Itu berdasarkan Sirat 27 ayat 16 dan Amsal 25 ayat 9 sampai 10. Nah, itu ya. Jadi di sini Abraham tidak bohong, tapi dia menutupi fakta untuk menghindari resiko dibunuh. Misal contohnya kalau minggu lalu saya kasih contoh itu rumah sakit. Ya, rumah sakit kan riwayat penyakit pasien itu konfidensial, rahasia bentuknya. Jadi rumah sakit tidak akan gitu. Kalau kita tahu si A itu punya penyakit jantung kronis, nah, terus kita tahu itu kita mau bunuh dia, kita ajak dia makan kambing guling.
gitu ya, secara tidak langsung kan seakan kita menjamu dia padahal niat hati membunuh dia. Ini kan bahaya gitu kan. Nah ini makanya riwayat sakit itu bagi rumah sakit itu konfidensial, jadi ditutupi, bukan rumah sakit berbohong. Kira-kira begitu. Nah ini contohnya ya di dunia nyata ya. Itu bahkan kalau saya misal di perusahaan elektronik itu kalau kita mau buat satu produk berdasarkan blueprint dari perusahaan lain ya itu harus membuat NDA, gitu kan. Dan itu kalau bocor ya kita bisa kena hukum. Gitu. Bahkan membocorkan sesuatu informasi yang rahasia itu ada konsekuensi hukumnya. Nah, itu jadi gereja mengajak kita untuk bijak dalam memberikan informasi atau memberikan kebenaran. Nah, itu yang pertama. Nah, ini kita udah bahas di kejadian 12 ya, udah pernah kita bahas di kejadian 12. Nah, selanjutnya. Nah, ini Abimelek. Nah, ini yang menarik nih. Ini menarik nih. Jadi salah satunya udah Abraham tanyakan. Ya. Nah, oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah, istrinya, dia saudara maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Pertama saya mau bahas dulu siapa sih Abimelek ini. Gitu. Siapa sih Abimelek ini? Apakah ini nama yang wajar sebenarnya di zaman itu? Nah, Abimelek ini sebenarnya dari pertama Ab ya, Ab itu ayah dan Melek itu raja. Sama kayak waktu kita membahas Melkisedek ya. Melkisedek kan dari Melek, Sedek, raja keadilan. Nah, ini sama. Abi ayah atau ayah dari raja. Gitu ya, kemungkinan ada tiga ini. Dan nama ini ternyata mirip dengan nama Abimelki. Ini seorang pangeran Tirus di tahun 1347 sebelum Masehi. Firaun Akhenaten menegaskan dirinya sebagai penguasa Tirus akan kematian ayahandanya. Jadi kalau kita lihat di sini kemungkinan lebih ke yang tiga ya. Ayahku adalah raja Abimelek ini ya. Nah, ini setelah ayahnya Abimelek ini mati, meninggal, nah si Abimelek ini menjadi penguasa Tirus, menjadi raja atas Tirus. Nah, ini kemungkinan ada hubungannya dengan Abimelek. Sekalipun memang tahunnya agak jauh ya. Abraham hidup di tahun 2000-an sebelum Masehi, sedangkan Abimelek ini 1300-an. Agak jauh. Nah, tapi ini hipotesis sampai saat ini tuh ini. Abimelek tuh kemungkinan gelar yang diberikan untuk raja-raja Kanaan. Gitu ya. Tapi bentuk nama kayak gini di zaman kuno ternyata masih wajar. Gitu ya. Nah, makanya kita lanjut terus ke kisah Abraham. Nah, ini tadi yang saya tanyakan sama Abraham ya. Kenapa Abimelek ini mengingini Sarah? Padahal umur Sarah adalah 90 tahun. 90 tahun ya, pas 9 tahun harusnya. Dan Sarah tuh mati di umur 127 tahun. Gitu ya. Jadi kalau 90 dari 127, itu kira-kira sama kayak umur 57 dari 80 tahun. Dan ini kira-kira sama kayak umur 71 tahun dari 100 tahun. Gitu. Ini kok agak sedikit dikonversikan secara kasar ya. Tapi intinya adalah ini umur yang tua. Intinya itu begitu. Dan jadi pertanyaan, loh kok mau? Kok bisa seorang Abimelek yang adalah raja tadi ya, dia bisa pilih siapapun perempuan di dalam kerajaannya, di daerah Gerar ini, kok ya dia itu milihnya Sarah. Gitu yang jelas-jelas ini sudah tua. Gitu ya, sudah menopause. Gitu. Loh kenapa kok bisa? Nah, makanya tadi saya katakan ya, salah satu tafsiran Rabi Yahudi adalah kecantikannya luar biasa. Jadi kalau dibariskan semua wanita di dunia di tengah-tengahnya Sarah gitu ya. Sarah ini bagaikan manusia di antara para kera. Jadi kecantikannya luar biasa. Digambarkan begitu cantiknya tuh sama salah seorang Rabi Yahudi. Bagaikan manusia di antara para kera gitu. Sarah ini. Gitu. Karena kecantikannya luar biasa. Nah, tapi alasan lain, nah ini kita merujuk ke alasan yang lainnya. Alasan lain itu apa? Ini, kebiasaan harem oleh para raja kuno.
Harem ini apa? Harem ini gampangnya gini. Ini apa? Koleksi perempuan. Gampangnya itu begitu. Harem, walaupun nggak selalu perempuan sebenarnya. Tapi gampangnya mayoritas itu biasanya itu adalah koleksi perempuan. Itu dilakukan oleh raja di Mesir kuno, Asyur, Yunani, Bizantium, Media, Persia, Sasania, India, Tiongkok, dan masih banyak lagi yang lain. Harem. Jadi misal Tiongkok gitu salah satunya, ada pemimpin di Tiongkok, dia katakanlah dia punya 2 istri. Dia punya 2 istri, punya 5 gundik. Tapi haremnya ada 20. Nah itu begitu. Itu kira-kira harem tuh kayak gitu. Jadi belum tentu dia jadi istri, belum tentu dia jadi gundik. Tapi dia jadi salah satu koleksinya si raja. Karena gundik dan istri itu, apalagi istri ya, di zaman kuno itu dinikahi secara sah sebenarnya. Konteksnya gundik dan istri. Nah, tapi harem ini bisa, dalam tanda kutip, mohon maaf ya, bisa dipakai kapanpun raja mau. Tapi tidak dinikahi sebagai gundik ataupun sebagai, apalagi sebagai istri. Nah, jadi kemungkinan Sarah itu, entah dia cantiknya luar biasa ataupun enggak, tapi kemungkinan dia mau dijadikan salah satu haremnya si Abimelek. Makanya ketika Tuhan mengancam Abimelek dengan luar biasa mau dibunuh, ini kemungkinan Tuhan itu mau mengajarkan Abimelek bahwa kebiasaan harem ini nggak baik, tidak dibenarkan oleh Tuhan. Makanya Tuhan sampai mau mengancam membunuh Abimelek, karena Tuhan sangat menentang kebiasaan harem. Karena kembali lagi, prinsipnya adalah monogami. Gitu. Jadi satu laki-laki, satu perempuan untuk selama-lamanya. Itu prinsipnya dari Adam dan Hawa, kan kita kembali ke Adam dan Hawa. Nuh pun melakukan itu. Satu laki-laki, satu perempuan. Gitu kan? Nanti Ishak pun melakukan itu. Satu laki-laki, satu perempuan. Gitu kan? Nah itu sebenarnya. Jadi Tuhan itu menentang poligami. Itu sekalipun beberapa bapak bangsa dan beberapa raja mungkin masih diperbolehkan saat itu ya. Tapi apalagi harem ini ditentang oleh Tuhan. Nah, terus makna lain apa ini? Ini yang paling penting sebenarnya. Ya. Jadi Tuhan ini sedang meremajakan Sarah. Walaupun Sarah merasa sudah tua dan tidak mungkin melahirkan anak, tapi bagi Tuhan, Sarah ini masih remaja yang masih sangat mungkin melahirkan anak. Jadi maksudnya gini ya, gampangnya begini. Tuhan tuh mau ngasih tahu gini, Sarah, kamu tuh pikir kamu sudah tua. Nanti kita kejadian 18 ya, bilang bahwa aku ini sudah tua dan sudah mati haid, Sarah bilang begitu. Tapi di ayat ini seakan Tuhan mau bilang gini, Sarah, kamu pikir tuh kamu tuh sudah tua. Tapi aku tunjukkan ke kamu, lihat Abimelek yang seorang raja saja mau sama kamu. Artinya apa? Kamu tuh masih remaja. Di mata Abimelek aja kamu tuh masih menarik, apalagi di mataku. Nah, Tuhan tuh mau bilang gitu. Di mataku kamu tuh kayak masih remaja, yang masih sangat mungkin melahirkan anak. Jadi seakan Tuhan mau bilang kayak gitu ke Sarah sebenarnya. Maka saya bilang perikop ini tuh perikop yang banyak berbicara untuk Sarah. Gitu ya. Jadi ini kisah yang menurut saya dalam tanda kutip Tuhan sengajakan untuk mau ngasih tahu Sarah bahwa kamu tuh masih remaja di mataku dan masih sangat mungkin melahirkan anak. Lihat ya. Nah, ini lalu lanjut. Nah, lalu Abraham berdoa kepada Allah. Ini kan setelah ini terus Tuhan menegur Abimelek, Abimelek mengembalikan, terus setelah Abimelek mengembalikan Sarah dan memberikan persembahan juga ke Abraham, Abraham mendoakan Abimelek. Dan ternyata yang sebelumnya kandungan di kerajaannya itu ditutup, gitu ya. Karena doa Abraham, Tuhan membuka kandungan di kerajaan itu. Nah, maka sampailah ke ayat 17 ini. Lalu Abraham berdoa kepada Allah. Dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak.
Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Apa yang Tuhan mau katakan di sini? Seperti Tuhan membuka kandungan para perempuan di istana Abimelek, begitu juga Tuhan sanggup membuka kandungan Sarah. Jadi Tuhan mau bilang gini, lihat, sekalipun kandungan satu kerajaan ini aku tutup, aku juga bisa membuka kandungan satu kerajaan. Aku sanggup menutup kandungan satu kerajaan, dan aku bisa membuka kandungan satu kerajaan. Apalagi cuma kandunganmu, Sarah, Sarah. Nah gitu loh. Itu yang Tuhan mau bilang ke Sarah. Di mataku kamu tuh masih remaja. Masih sangat mungkin melahirkan anak. Dan aku sanggup membuka kandunganmu. Sekalipun kamu sudah mati haid. Nah itu yang Tuhan mau bilang ke Sarah sebenarnya. Jadi ini perikop untuk Sarah ini, kejadian 20 ini. Itu sebenarnya. Jadi Tuhan tuh berbicara atau mengingatkan janjinya kepada Sarah melalui kejadian sekitar tanpa Tuhan berbicara langsung pada Sarah. Nah seringkali kan begitu. Ini Tuhan nggak ngomong langsung ke Sarah. Tidak ada firman Tuhan ke Sarah satupun. Nggak ada. Tapi Tuhan malah banyak bicara sama Sarah. Secara tidak langsung melalui kejadian sekitar. Jadi dari hal ini kita pelajari apa? Seperti yang dialami Sarah. Beberapa kali atau bahkan sering kali. Tuhan itu berbicara atau mengingatkan kita tidak secara langsung, tapi melalui kejadian sekitar. Nah ini yang seringkali orang tuh miss. Kenapa nganggap, oh ini kebetulan. Oh itu kebetulan. Gitu ya. Memang satu sisi kita kok pakai logika, memang banyak hal yang bisa kita lihat sebagai suatu kebetulan. Tapi yang menarik ketika kita pakai mata iman, kita akan melihat, oh ini mesti Tuhan mau ngomong sesuatu melalui kejadian ini. Contoh kondisi yang sekarang ini, COVID-19. Ya, yang sedang melanda, pandemi yang sedang melanda seluruh dunia. Apa yang Tuhan mau bilang sama kita? Pertama secara masing-masing dulu aja. Apa? Kalau istri saya tuh yang paling sering dia dapatkan rema tentang COVID-19 ini apa? Oh, inilah waktunya kita memperjuangkan iman kita masing-masing. Gitu, karena jalan ke surga kan sempit. Jadi kita yang harus punya pilihan, kita yang memilih, kita yang punya keputusan kehendak bebas untuk kita memilih mau mengikuti Kristus. Bukan lagi dalam tanda kutip dipaksa orang lain atau terpaksa karena hal lain, tapi kita berjuang iman kita, berjuang secara mandiri juga. Itu yang seringkali istri saya dapatkan. Kalau saya beda lagi. Kalau bagi saya merefleksikan masa pandemi ini dengan apa? Dengan para rasul yang dipenjara. Jadi kalau Santo Paulus saja dipenjara, dia malah menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Bagi Paulus itu tembok penjara tidak dapat menghalangi Injil Kerajaan Allah diwartakan. Padahal media terbatas, dia dipenjara lagi kan. Terbatas bertemu dengan orang, media yang dipakai terbatas, fasilitas terbatas, tapi bagi dia Injil Kerajaan Allah tetap diwartakan. Nah, kita sekarang yang punya fasilitas luar biasa, masih bebas beribadah, gitu ya. Masa hanya karena tembok COVID-19 kita berhenti untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah? Nah itu yang kalau saya pribadi memaknai COVID-19 ini. Inilah saat saya merasakan dalam tanda kutip ya, bagian sedikit ketika para rasul dipenjara oleh COVID-19. Ketika Santo Petrus dipenjara, bahkan dia berhasil mempertobatkan 2 sipir penjara untuk menjadi pengikut Kristus. Bahkan 2 sipir itu sama-sama menjadi martir bagi Kristus. Dua-duanya jadi orang kudus. Nah, masa saya nggak bisa? Ini cuma penjara COVID-19. Bukan penjara tembok yang beruji. Nah, itu rema secara pribadi bagi saya untuk kondisi ini. Dan saya mau mengajak teman-teman Bapak Ibu untuk, ya kita cari tahu apa yang Tuhan mau sih.
ketika kita alami sesuatu ini, Tuhan tuh mau ngomong apa sama saya? Tuhan tuh mau bicara apa? Kondisi COVID ini Tuhan mau bicara apa? Mungkin bagi beberapa orang Tuhan mau bicara tentang ketaatan. Mungkin mau bagi beberapa orang Tuhan mau bicara tentang tunduk pada pemerintah. Mungkin bagi beberapa orang Tuhan mau bicara tentang kerendahan hati. Macam-macam. Mungkin bagi beberapa orang Tuhan mau bicara tentang kamu harus hidup lebih sehat. Ya kan? Banyak hal yang bisa kita pelajari. Nah, dan ini mesti kita harus bawa dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya, bukan cuma kondisi COVID ini aja, hal-hal yang kecil. Apa sih yang Tuhan mau nyatakan ya? Apa sih ya? Walaupun nampaknya kebetulan, kayak misal beberapa minggu yang lalu gitu ya, saya tuh udah lama pengen masakan Jawa, namanya lidah ilatnya wong Jawa ya kan, lidahnya orang Jawa ya pengen suatu saat pengen masakan Jawa, semur gitu ya, apa bacem gitu ya, gudeg gitu ya, ini kan masakan orang Jawa, sambal goreng gitu ya, masakan orang Jawa kan yang sudah lama nggak saya nikmati gitu ya. Terus suatu saat itu pengen masakan ini gitu kan, terus tiba-tiba walaupun saya menanti agak sedikit lama, tiba-tiba dia ngasih gratis, coba dikasih gudeg, terus apa itu semur lidah, tempe bacem sama sambal goreng, mau lengkap banget gitu ya. Nah mungkin kalau saya nggak pakai kacamata iman, saya kan nganggap oh ini kebetulan gitu. Tapi saya merefleksikan dengan kacamata iman, wah Tuhan sedang menjamu saya. Wah, kan gitu kan enak kan, kita lebih punya rasa syukur gitu untuk apa yang saya dapatkan saat itu. Gitu kan. Nah, itu kira-kira kita juga harus terapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti Sarah lah. Ya kan? Seringkali Tuhan berbicara atau mengingatkan kita tidak secara langsung, tapi melalui kejadian sekitar kita. Atau poin yang kedua, tentang Abimelek. Tadi saya bahas tentang Abimelek.